Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang pada siang kali ini dalam kondisi santai kami akan menjawab satu persatu beberapa pertanyaan merespon status kami 1 minggu yang lalu. Nah, 1 minggu lalu kami mengunggah satu status di tab community yang bertanya ke teman-teman adakah yang masih ingin dipertanyakan terkait dengan pembuatan pupuk. Nah, pada siang ini saya mau menjawab satu persatu. Saya lihat ada banyak sekali pertanyaan di sini, mungkin akan menjadi 2 atau 3 video, tapi setidaknya saya bisa menjawab satu persatu beberapa pertanyaan dalam video pendek kali ini. Nah, yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari, wah ini agak sulit dibaca ini, ALF SJM. Waduh, ini susah dijawab, susah dibaca. Jadi siapalah itu? Pertanyaan cukup mendasar sebenarnya. Apa kelebihan dan kekurangan pupuk organik? Nah, ini menarik teman-teman. Ini dasar dan kemungkinan akan kami buatkan video khusus untuk menjawab ini. Tapi setidaknya saya akan menjawab secara makro dulu, secara umum terlebih dahulu. Pertama, pupuk organik itu menjadi hal penting yang terus harus dimasukkan ke dalam lahan, karena ini sebenarnya persoalan yang sangat alamiah terjadi, di mana tanah itu selalu akan membutuhkan adanya karbon organik untuk menjaga kegemburan dan kesuburannya, serta untuk menjadi tempat dan rumah makan dan makanan untuk bakteri maupun jamur-jamur yang baik. Apabila kita terus-menerus memberikan pupuk berupa pupuk kimia, maka karbon organik itu jumlahnya sedikit sekali. Nah, praktik ini kerap contohnya di sawah. Kita ketika memberi pupuk, tapi lupa ketika panen jeraminya tidak kita buang, tidak kita biarkan terurai. Hal ini menyebabkan lama-kelamaan tanah itu akan mengalami degradasi kualitas yang terjadi seperti apa? Contoh, tanah mudah kering, tidak bisa menyimpan air, tidak porus, dan kemudian retak yang menunjukkan bahwasanya tanah tersebut tidak punya daya ikat yang cukup baik. Nah, kelebihan kedua sebenarnya kalau kita berbicara pupuk organik, maka kita akan berbicara pada kelebihan jangka panjang. Kita harus ingat bahwasanya adanya karbon organik di dalam tanah itu akan menaikkan unsur hara, ya, makro maupun mikro, meskipun jumlahnya kadangkala tidak terlalu besar jika dibandingkan contoh pupuk kimia, tapi ketersediaan yang terus-menerus dan proses hidup yang terus-menerus di dalam tanah itu akan membantu investasi jangka panjang kita untuk keberlangsungan tanah tempat kita menanam. Jadi jangan heran kalau ada tanah yang sudah begitu lama hanya diberi pupuk kimia mengalami kejenuhan, muncul masalah-masalah contoh seperti pada tanaman padi muncul asam-asam misalnya, semacam itu. Nah, ini merupakan investasi jangka panjang juga ketika kita memberikan pupuk organik kayak gitu. Nah, yang ketiga, pemberian pupuk organik ini sebenarnya berpengaruh pada ekosistem secara keseluruhan, secara luas sekali teman-teman. Salah satu kelebihan pupuk organik, teman-teman bisa melihat ya nanti satu video kami tentang bagaimana ekologi tanah. Nah, di sana kami sedikit menjelaskan bahwasanya pemberian bahan-bahan organik ke tanah itu salah satunya meningkatkan porusitas dan daya resap air sekaligus daya tangkal, jadi daya rekat air di dalam tanah. Nah, ketika tanah mengalami kondisi rusak yang kemudian tidak memiliki lagi kemampuan untuk meresapkan air ke dalamnya, maka muncul persoalan yang lebih luas, bukan hanya untuk petani. Apa itu? Banjir. Kenapa? Tanah udah nggak bisa menyerap cepat, sehingga kemudian yang terjadi apa? Air numpang lewat di tanah. Jadi nggak terjadi proses proses peresapan yang cukup memadai. Jadi jangan heran, meskipun tanahnya lapang, luas, pertanian terlihat menghampar, tapi tidak memiliki daya resap yang cukup baik. Nah, ini salah satu efek dari ketika kekurangan karbon organik. Nah, karena itu penting teman-teman, bukan hanya untuk petani, untuk lingkungan kita juga kita bicara soal proses tersebut. Nah, kekurangannya satu jelas, kalau teman-teman bilang ini antara instan dan nggak instan. Kalau pupuk kimia tinggal beli, dapat tabur ya, gitu, tinggal berikan. Tapi pupuk organik, contoh kotoran hewan ya, kita harus proses dulu, kita harus tunggu prosesnya semacam itu. Tapi sekali lagi saya katakan, ini investasi jangka panjang. Nah, yang kedua biasanya teman-teman banyak yang tidak sabar dalam proses-proses ini. Jadi menganggap bahwasanya pertanian organik itu pertanian yang membuang waktu karena semuanya tidak bisa instan. Nah, kalau diukur dari sisi kecepatan,
biasanya gitu kan kita membutuhkan waktu lebih untuk menyiapkan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini adalah bagian dari kita berinvestasi pada lingkungan dan pertanian. Tahun ini kita tambah karbon organiknya, tahun ke depan kita tambah lagi, tahun ke depan kita tambah lagi, maka itu akan lebih besar jumlah karbonnya dan di kemudian hari tanah pertanian kita akan menjadi lebih baik. Nah sekilas, nanti kami akan buatkan video khusus ya, Mas ALFZM, susah ini disebutkan. Nah yang kedua, ada pertanyaan dari Mas Randy Haryanto. Untuk aplikasi POC dicampur fungisida kimia, insek kimia apa bisa? Oke, siap. POC ya, namanya pupuk organik cair. Oke, teman-teman harus ingat ya, teman-teman. Organik cair itu salah satunya kita menggunakan dekomposisi ketika bicara POC itu kita melakukan proses dekomposisi yang dibantu oleh bakteria. Nah, sekarang pertanyaannya, jika itu dicampur, apakah tidak membunuh bakteria yang bermanfaat? Contoh begitu saja. Atau ketika kita mendekomposisi tanah dengan menggunakan biofungisida seperti trichoderma. Kalau kita kasih fungisida cair, apakah kemudian fungisida itu tidak membunuh cendawan baik yang memang kita pelihara? Saya selalu menyarankan sebaik mungkin menghindari pencampuran dalam proses pemberian. Meskipun katakanlah kalau teman-teman yang masih memutuskan untuk menggunakan kimia itu urusan teman-teman, tapi saya mengatakan sebaiknya sangat-sangat dikurangi. Dan saya sangat tidak menganjurkan proses pencampuran dalam pemberian POC, pupuk organik cair, dengan pemberian pestisida dan fungisida, karena sebagian dari yang kita memang siapkan untuk tanah itu rusak ketika itu dicampurkan. Ada pertanyaan, POC yang bisa sebagai pengendali hama baik jamur maupun insek adakah Om? Nah ini antara pengendalian dan pemupukan itu dua hal yang berbeda teman-teman ya. Jadi ada yang sifatnya pengendalian terhadap hama, baik itu berupa hewan ya, maupun berupa tumbuhan atau jamur dan lain-lain gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Bisa saja kita menggabungkan jadi satu, seperti pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya bisa saja kita menggabungkan menjadi satu gitu, membuat pupuk organik yang memiliki daya tahan kayak gitu, daya basmi terhadap terhadap beberapa jenis OPT, organisme pengganggu tanaman. Bisa saja, tapi sekali lagi itu tidak akan menjadi maksimal. Lebih baik proses pemupukan dan proses pencegahan maupun maupun proses untuk menghabisi OPT tersebut dilakukan secara terpisah. Karena pasti akan menjadi lebih baik jika itu dilakukan secara terpisah. Jika menjawab pertanyaan tadi, misalnya ada beberapa bakteria yang juga bisa berfungsi untuk melawan jamur misalnya. Dia berfungsi sebagai biofungisida juga. Jadi nah itu juga akan bisa dicampurkan, tapi sekali lagi sifatnya hanya bersifat pencegahan saja, dan kemudian lebih baik jika sudah sifatnya penanganan maka kita pisahkan antara POC dengan obat-obatan pertanian, baik itu kimiawi maupun yang sifatnya organik. Nah ini, buat tutorial POC yang kaya nitrogen yang bisa mengurangi pupuk makro. Oke, siap Mas, dilihat aja di video sebelumnya tentang pembuatan POC untuk fase vegetatif. Nah, fase vegetatif itu pasti nilai N atau nitrogen yang pasti lebih tinggi. Sebenarnya upaya ini bisa kita lakukan dengan selektif pada bahan. Nah, sebenarnya kalau proses pembuatan pupuk dengan N tinggi itu tergantung pada bahan bakunya tadi. Misalnya sama-sama menggunakan urin baik untuk vegetatif maupun generatif. Nah, ketika membuat untuk vegetatif maka dedaunan seperti daun kelor yang N-nya tinggi kita tambahkan lebih banyak. Nah, sementara ketika membuat yang generatif ini tidak kita sertakan, tapi menaikkan contohnya bahan yang bersumber kalium. Misalnya serabut kelapa atau kemudian mengandung fosfat. Itu yang kita naikkan. Nah, jadi silakan Mas Widya Ulul Azmi untuk melihat video tersebut ya. Saya no comment, no comment tapi komentar ini nggak apa-apa, boleh. Oke, cara pengaplikasian PGPR dan POC bagaimana dan apakah dapat diaplikasikan bersamaan? Nah ini yang berbeda. PGPR itu sifatnya adalah bakteria ya. Selama dia bertemu dengan POC atau pupuk organik cair, maka implementasinya boleh berbarengan. Jadi kita bisa jadikan satu, dan cara implementasi yang terbaik untuk PGPR adalah kocor.
Nah, karena disertakan maka sebaiknya juga dikocorkan, karena pupuk organik cair juga punya kemungkinan untuk dispraykan atau disemprot tipis ya ke permukaan daun, terutama bawah daun, supaya nanti langsung mengenai stomata dan bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Tapi kalau berhubung ini disambungkan dengan PGPR, dicampurkan dengan PGPR, maka sebaiknya ini dikocorkan. Boleh digabungkan kalau dengan PGPR. POC tidak akan membunuh bakteria PGPR, PGPR pun tidak akan merusak kandungan yang dimiliki oleh POC. Ini pertanyaan dari Polisi Porang Z Channel. Oke Mas, ini pertanyaan sudah saya jawab tadi ya. Tolong buatin juga pembuatan pupuk padatnya, terutama fermentasi kohe. Ini dari Mas Eko Budianto. Baik Mas Eko, kami tampung ya ini ya. Secara umum saya jelaskan sedikit bahwasanya proses fermentasi itu bisa aerob, bisa anaerob. Tapi kalau kita menggunakan bakteri, kita bisa gunakan proses anaerob, artinya mengurangi jumlah kadar oksigen yang ada di dalam ruang fermentasi. Ini bisa lebih cepat. Tapi kalau kita menggunakan jamur, misalnya fermentasi dengan menggunakan trichoderma, maka kita harus memberi ruang udara, karena jamur itu tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas, untuk hidup. Sementara bakteri ada yang hidup memang tanpa harus membutuhkan oksigen. Apakah cukup baik POC, bahan dasar air leri, gula, dan EMTIT? Oke. Ini merek, jadi sedikit sensor. Saya tidak ingin berbicara merek orang. Nah, yang paling penting dari pembuatan POC itu adalah mempelajari kadarnya, Mas. Apa yang dimiliki oleh air leri dan gula, gitu kan. Apakah itu sudah mencukupi untuk tujuan pemenuhan hara makro? Nah, jadi pembuatan pupuk itu sebaiknya memang sesuai dengan fase, untuk diberikan sesuai fase atau kemudian sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Saya menduga kalau untuk pertumbuhan maka bahan dasar air leri dan gula tidak akan cukup untuk memenuhi kandungan yang dibutuhkan pada hara makro primer, hara makro sekunder maupun hara mikro. Jadi soal bahan ini maka teman-teman perlu melihat secara selektif bahan apa yang memiliki kandungan apa, dan itulah yang dibuat sesuai dengan fase-fase atau kebutuhan tumbuh tanaman yang teman-teman kelola. Ini tadi pertanyaan dari Mas Andi Arkun. Oke. Nah, cara aplikasi trichoderma yang benar bagaimana Pak? Tetap dikocor ke lahan. Jika sebelum proses tanam, maka sebaiknya lahan sudah diberi trichoderma terlebih dahulu, dikocor ya teman-teman ya. Kalau ini digunakan untuk perawatan, juga dikocorkan pada area di dekat tanaman. Jadi sebaiknya sebelum tanam dan sesudah atau pada masa perawatan tanaman. Oke teman-teman, karena ini sudah sangat panjang, jadi ini kami potong dulu di video pertama untuk sampai pada pertanyaan dari Mas Andi Arkun. Mas Niza Ihsan, semoga tidak salah, ini Mbak atau Mas ya. Baik teman-teman, itu dulu. Ini masih banyak pertanyaan ke bawah, nanti akan kami jawab satu persatu lagi. Semoga bisa mencukupi ekspektasi teman-teman untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Dan beberapa juga menjadi masukan untuk kami untuk membuat beberapa video yang lebih detail terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman. Itu dulu ya, saya mau ngeteh lagi. Habis ini mau ngetik dan kelahan lagi. Jadi, selamat beraktivitas teman-teman. Semoga bermanfaat. Video santai kali ini nggak banyak diedit nantinya, apa adanya saja. Kasihan editornya sudah puyeng. Baik, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman yang bercocok tanam dan bertani. Salam.